pagi pemirsa, saya Naila Wasyafitri akan menemani Anda pada hari ini Minggu 2 Oktober 2022 selama beberapa menit ke depan After News yang menyajikan info-info terkini dan aktual. Perubahan iklim menaikkan curah hujan dari badai Ian sebanyak lebih dari 10%. Menurut sebuah analisis baru, Ian salah satu badai paling kuat yang melanda Amerika Serikat telah memporak-porandakan beberapa bagian Florida. Badai Ian menyapu seluruh wilayah Kuba pada Selasa 27 September 2022 dan memutus aliran listrik sebelum menghantam Florida pada Rabu 28 September 2022 sebagai badai kuat kategori 4. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat pada Kamis 29 September 2022 mengatakan badai itu diperkirakan membawa banjir berbahaya, gelombang pasang dan angin kencang ke wilayah South dan North Carolina. Badai Ian memicu hujan lebat dan banjir di kota pesisir Florida, Amerika Serikat pada Kamis 29 September 2022. Kecepatan anginnya mencapai 240 km per jam menjadikan badai ini dalam kategori 4. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan badai Ian merupakan yang terkuat dalam beberapa tahun terakhir. Sekitar 2,5 juta orang berada di bawah perintah evakuasi wajib di selusin kabupaten pesisir Florida dengan beberapa lusin tempat penampungan didirikan dan evakuasi sukarela direkomendasikan di tempat lain. Banjir juga masih menggenangi sejumlah wilayah yang ada di Florida. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan kami yaitu Nadafa Haniful Rizky di Charlotte, Florida, Amerika Serikat dan Sandra Asridia di daerah Lee, Florida, Amerika Serikat. Terima kasih atas kesempatannya. Kembali lagi bersama saya, Nadafa Haniful Rizky, dan pagi ini saya sudah ada di wilayah Charlotte, Florida, Amerika Serikat. Badai Ian salah satu badai paling kuat yang pernah tercatat di Amerika Serikat, membanjiri Florida barat daya pada Rabu waktu setempat, mengubah jalan-jalan menjadi sungai. Badai juga memutus aliran listrik ke 2 juta orang dan mengancam kerusakan berencana lebih jauh ke pendalaman. Kantor Sheriff Pesisir melaporkan bahwa mereka mendapat banyak telepon dari orang-orang yang terjebak di rumah-rumah yang terendam banjir. Badai yang datang lebih dahsyat dibandingkan perkiraan, yakni mencapai kategori 4 dengan kecepatan angin 150 mil per jam atau disetara dengan 241 km per jam. Badai dengan cepat mengubah bentangan indah pantai berpasir dan kota-kota pesisir menjadi zona bencana yang dibanjiri air laut. Banjir bandang menyapu mobil, hampir mencapai atap rumah, hingga membuat palem terketekuk menjadi 2. Pemerintah memperkirakan hujan deras akan terus membasahi Florida hingga beberapa wilayah terancam banjir yang meluas. Hampir 2 juta rumah dan bisnis mengalami pemadaman listrik 1 jam sebelum matahari terbenam. Gubernur Ron DeSantis meminta Presiden Amerika Serikat Joe Biden untuk menyetujui deklarasi bencana federal besar. Dengan demikian, berbagai bantuan darurat Amerika Serikat akan segera datang seluruh negara bagian. Sampai saat berita ini diungkap, belum ada laporan resmi tentang korban badai Ian. Hanya saja otoritas perbatasan Amerika Serikat mengatakan 20 migran Kuba hilang setelah kapal mereka tenggelam di lepas pantai Florida saat badai mendekat. Untuk informasi lebih lanjut, sudah ada rekan kami, Sandra, yang berada di wilayah Lee, Florida, USA. Terima kasih Nadafa Haniful atas kesempatannya. Bersama saya Sandra Asridia, pagi ini saya sudah di Lake Country, Florida. Di Lake Country, Florida saja, badai tersebut menyebabkan 42 kematian. Sheriff Lake Country Carmine Marceno mengatakan kepada kami bahwa jumlah korban tewas yang diproyeksikan tidak dapat diketahui akibat kerusakan yang terlalu parah di country tersebut. Lebih dari 1.600 upaya penyelamatan telah dilakukan di Florida sejak Ian mendarat di wilayah tersebut pada Rabu 28 September sore waktu setempat. Menurut kantor Gubernur Florida Ron DeSantis, Ian mendarat di South Carolina sebagai badai kategori 1 pada Jumat 30 September sore waktu setempat dan melemah menjadi topan pasca tropis yang kemudian mereda di Virginia Selatan pada kemarin 1 Oktober. Lalu Duta Besar RI untuk Kuba Nana Yuliana menyampaikan bahwa KBRI Havana terus memantau keadaan semua WNI ada di Kuba dan negara-negara sekitarnya. KBRI Havana sudah memberikan peringatan dan membentuk posko bagi WNI yang membutuhkan bantuan sekitarnya. Terjadi situasi darurat, ujarnya. Badai itu melewati Provinsi Pinal del Rio bagian barat Kuba, mengakibatkan 2 orang tewas, puluhan rumah hancur dan jumlah korban yang dievakuasikan diperkirakan mencapai 50.000 orang. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel pada Rabu ikut memantau suasana di Havana dan melakukan pertemuan dengan militer setempat untuk membahas proses pemulihan. Sekian informasi dari saya, kembali ke studio. Terima kasih kepada rekan-rekan kami yang berada di TKP. Berita tersebut sekaligus mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini.
Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Naila Aulansyah Fitri selaku pembawa acara After News pagi ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.